nama saya Bambang Irawan, saya Ketua PUI-BLAS, Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi BLAS Biodiversity and Land Use Transformation System Universitas Jambi. Yang dalam hal ini juga sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Summer Camp PUI-BLAS tahun 2021. Jadi kegiatan Summer Camp PUI-BLAS tahun 2021 ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkenalkan dan menginformasikan dan juga memberikan pengalaman kepada peserta bagaimana pengelolaan sumber daya lahan itu dilakukan, bagaimana proses transformasi itu terjadi dan bagaimana dampak dari kegiatan transformasi itu terjadi. Oleh karena itu para peserta kita bawa untuk mempelajari bagaimana kondisi hutan itu sebagai referen dari suatu ekosistem yang bagus. Kemudian peserta kita ajak juga untuk mempelajari bagaimana pengelolaan kelapa sawit, kemudian pengelolaan karet, pengelolaan terintegrasi antara kelapa sawit dengan ternak sapi dan juga beberapa pengelolaan, termasuk kita juga mengajak mahasiswa untuk mempelajari bagaimana kondisi kelembagaan dan bagaimana juga mempelajari status daripada sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Nursanti, Eshut MSI IPM. Saya adalah dosen dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Saya di sini dalam hal ini adalah menjadi pemateri yang diundang oleh kegiatan Summer Camp dari PUI-BLAS Universitas Jambi untuk mengajarkan atau memperkenalkan tentang inventarisasi keragaman flora di Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi kegiatan ini utamanya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta Summer Camp bagaimana sebenarnya teknik mempelajari keragaman flora yang ada di kawasan hutan ataupun di kawasan yang sudah terganggu. Sehingga mahasiswa bisa sampai menghitung nanti jenis-jenis apa yang menjadi dominan di lokasi yang sudah terbakar, kemudian lokasi yang masih alami dengan menggunakan indeks nilai penting. Itu yang kami ajarkan selama 1 hari pembelajaran analisis keragaman satwa di Tahura Sultan Taha Saifuddin Jambi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Nurfat, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Di sini saya terpilih sebagai salah satu peserta Summer Camp 2021. Alasan saya mengikuti acara ini, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana interaksi bersama masyarakat langsung tentang perkebunan sawit dan perkebunan karet. Dan selain itu, di hari kedua saya juga mengikuti materi dari Bu Nur, di mana kami diajak berkeliling hutan Tahura untuk mengetahui jenis-jenis flora yang ada di hutan. Di sini saya mendapatkan ilmu yang sangat baru karena berdasarkan background Kesmas, kami tidak mempelajari tentang flora dan fauna. Nah, di sini saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang nantinya bisa saya explore lebih dalam lagi karena ini merupakan salah satu hobi untuk mengetahui bagaimana sih keanekaragaman yang ada di hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Waliyu. Saya dari komunitas W Animal dan saya di sini adalah sebagai pemateri mengenai dasar-dasar identifikasi dari herpetofauna. Nah, kegiatan yang kami lakukan di sini selain memberikan materi-materi tentang herpetofauna, kami juga melakukan kegiatan di lapangan seperti herping, yang itu pengamatan yang dilakukan secara langsung di alam, yang diadakan pada waktu malam hari dan juga pada pagi hari. Di sana kami bisa melihat secara langsung apa-apa saja herpetofauna yang ada di Tahura Senami ini. Mulai kami bisa mempelajari tentang keanekaragaman jenis, kemudian cara mengukur herpetofauna seperti apa, kemudian bagaimana cara membedakan spesies satu dan lainnya.
Mungkin itulah beberapa hal yang dapat kami lakukan pada kegiatan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Dompangistu, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jambi angkatan 2017. Di sini saya adalah salah satu peserta kegiatan Summer Camp. Kegiatan Summer Camp adalah kegiatan yang luar biasa, sangat banyak sekali ilmu dan manfaat dari kegiatan ini, terutama bagi teman-teman di luar mahasiswa kehutanan. Dimulai tadi malam, kami diajarkan melakukan kegiatan herpet, yaitu jenis amfibi, tepatnya katak. Kami diajarkan bagaimana cara menangkap yang benar, cara mengidentifikasi yang benar, serta menentukan morfologi sampai dengan analisis data tentang keberadaan dari jenis amfibi tersebut. Dilanjutkan pada pagi hari, kami dibekali materi bagaimana cara mengidentifikasi serta menentukan jenis-jenis morfologi atau spesies dari jenis reptil. Setelah kami dibekali materi, kami dilanjutkan langsung turun ke lapangan, yaitu langsung masuk hutan untuk mencari jenis satwa atau reptil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kori Wulan, Esut MSI. Saya merupakan dosen dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Untuk kegiatan Summer Camp ini saya diminta sebagai pemateri untuk topik keanekaragaman fauna. Jadi di sini adik-adik peserta Summer Camp tahun 2021 dari PUI-BLAS ini akan dikenalkan dengan teknik menginventarisasi atau mengumpulkan data terkait tentang keanekaragaman dari fauna. Untuk kali ini topiknya lebih fokus kepada herpetologi, herpetofauna, yaitu reptil dan amfibi. Kegiatan ini sudah kita lakukan dalam 2 sesi, jadi ada sesi herping malam dan juga herping pada pagi hari yang dilakukan untuk menginventarisasi jenis-jenis amfibi dan reptil apa saja yang ditemukan, terutama untuk kawasan konservasi yaitu Tahura Sultan Taha Saifuddin. Harapannya adik-adik peserta dari Summer Camp tahun 2021 ini dapat mengenal langsung dan melihat langsung serta melakukan pengamatan secara langsung terhadap amfibi-amfibi dan juga reptil yang ditemukan selama melakukan pengamatan di Tahura Sultan Taha Saifuddin. Perkenalkan, nama saya Basri. Di sini saya sebagai asisten peneliti untuk tim kami di CRC 990 Efforts di subproject A03 yang mengukur klimatologi, perubahan dampak dari perubahan iklim terhadap lingkungan. Kebetulan di sini kita berada di kebun sawit, jadi kami mengukur di kebun sawit untuk beberapa yang kami ukur di sini, yaitu ada suhu udara, suhu tanah, temperatur udara dan temperatur tanah, kemudian ada hujan, kemudian ada gas CO2, H2O, ada beberapa sensor radiasi juga, dan kita juga mengukur kita mengukur ketinggian perbedaan ketinggian terhadap gas-gas yang kita ukur. Halo, perkenalkan nama saya Putri Febri Dayanti dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Angkatan 2017 Fakultas Pertanian. Nah, pada hari ini kegiatan Summer Camp kami itu berada di salah satu PTPN yang ada di Provinsi Jambi, yaitu PTPN 6, di mana kita sedang berada di lokasi Tower Cuaca CRC 990 di PTPN 6. Di mana kunjungan ini berisi tentang penjelasan tower atau fungsi tower cuaca yang berada di kawasan persawitan yang ada di PTPN 6 ini. Banyak sekali ilmu yang sudah kami dapatkan, mulai dari ilmu tentang bagaimana tower ini bekerja, bagaimana tower ini siapa yang pembuatnya pertama kali, kemudian siapa yang kolaborasi dengan siapa gitu. Beberapa di antara fungsi tower itu adalah bisa mengukur kelembapan, bisa mengetahui cuaca atau perkiraan
hujan dan tidak, dan seterusnya gitu. Di sini juga kami belajar soal mungkin yang sering diperdebatkan di isu lingkungan, yaitu isu kelapa sawit yang mungkin banyak kita perdebatkan ya, baik di isu nasional, internasional, bagaimana sawit ini bisa mempengaruhi efek gas rumah kaca gitu. Nah, tapi di sini dijelaskan tuh dari berdasarkan penelitian khususnya TOWER ini, di mana bahwa ada sebenarnya keunggulan dan kekurangan dari adanya kelapa sawit di Indonesia gitu. Mungkin tidak bisa dijelaskan secara signifikan, tapi yang pastinya adalah untuk kelapa sawit yang memiliki sudah berbuah, katakan sudah berbuah, bahwa itu tidak terlalu membuat efek gas rumah kaca yang begitu berlebihan gitu. Terima kasih, saya Bambang Irawan, Ketua Wiblas Biodiversitas dan Sistem Perubahan Penggunaan Lahan Universitas Jambi. Jadi hari ini kita bersama dengan peserta Summer Camp Universitas Jambi, Wiblas Universitas Jambi tahun 2021 berada di perkebunan ya, PTPN 6 di Kebun Nes Batanghari. Dan hari ini kita akan beserta dengan peserta kita akan mendiskusikan mengenai metode penelitian untuk manajemen intensiti di perkebunan kelapa sawit. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra. Saya merupakan peserta Summer Camp 2021. Adapun kali ini kita berada pada lokasi plot penelitian yang ada di CRC bertepatan di kebun PTPN 6. Materi kali ini adalah intensiti penelitian yang mana di kelapa sawit banyak sekali ditemukan masalah terutama pada pemupukan dan pengendalian gulma, sehingga menjadi hambatan infiltrasi yang rendah. Dalam penelitian ini dilakukan dua percobaan, yaitu oleh pemupukan dan weeding, yang mana pemupukan ini dilakukan dua perlakuan. Yang pertama pemupukan yang sesuai dengan rekomendasi dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, dan yang kedua dengan menghitung ekspor unsur hara yang dikeluarkan dari perkebunan ini, yaitu contohnya adalah buah. Kemudian perlakuan yang kedua adalah dengan weeding. Weeding yang dilakukan ada dua perlakuan, yaitu secara manual atau yang kedua dengan secara kimia. Selamat sore, perkenalkan nama saya Eka Sebayang. Saya selaku asisten tanaman unit usaha Batanghari PT Perkebunan Nusantara 6. Untuk kesempatan ini tadi kami memaparkan presentasi sekilas ataupun selayang pandang terkait perusahaan kami PT Perkebunan Nusantara 6, juga khususnya dari unit usaha Batanghari kepada seluruh peserta Summer Camp dari mahasiswa UNJA tahun 2021. Mudah-mudahan kerjasama kolaborasi antara instansi PTPN Nusantara 6 juga kampus Universitas Jambi pada khususnya bisa berjalan seterusnya untuk kemajuan kebaikan nusa dan bangsa. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sinta. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen kelapa sawit di PTPN 6 Jambi. Yang mana pertama kita akan mengulik tentang sekilas visi dan misinya, yaitu berupa menjadi perusahaan perkebunan terdepan yang memberikan nilai manfaat tertinggi, lalu memiliki beberapa misi, yaitu intinya adalah saling fokus pada kenaikan ekonomi kita dan juga target yang akan dicapai dalam peningkatan ekonomi. Lalu di PTPN 6 ini juga terdiri bekerja sama dengan BUMN, di mana dia mengikuti core values atau 6 akhlak, 6 nilai dan definisi, yaitu amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Beberapa sebaran peta usaha ini di sekitaran Jambi, yaitu mulai dari Kayu Aro, terus di Jambi, terus Sungai Bahar, dan juga di Tanjung Lebar. Sekian dari saya. Halo, perkenalkan saya Rahmi Denita. Saya salah satu staf dari Fakultas Peternakan yang juga merupakan anggota dari Wiblas Universitas Jambi. Hari ini kami melakukan kegiatan, salah satu rangkaian kegiatan dari Summer Camp 2021 yang merupakan program dari Wiblas di PTPN 6 Nusantara. Kami membahas tentang integrasi sapi sawit. Di sini
mahasiswa diperkenalkan bagaimana program dari integrasi sapi sawit tersebut. Sebenarnya integrasi sapi sawit ini bisa dilaksanakan secara dengan memanfaatkan hasil-hasil dari sawit sendiri, baik dari pampasan dari pelepas sawit ataupun dari proses pengolahan sawit sendiri seperti dari bungkil inti sawit untuk dijadikan sebagai pakan ternak. Alternatif yang kedua itu kita bisa melakukan juga dengan penanaman dari hijauan pakan ternak di area perkebunan kelapa sawit. Yang ini penting karena semakin meningkatnya umur sawit, maka akan terjadi penutupan di area kanopi yang akan membuat sinar matahari atau cahaya matahari itu tidak bisa sampai dengan banyak ke permukaan tanah. Dan ini dia akan membuat vegetasi yang ada di bawah perkebunan kelapa sawit itu menjadi tidak banyak lagi seperti pada sawit-sawit muda. Nah, di sini penanaman hijauan makan ternak bisa dilakukan. Banyak juga hijauan-hijauan itu yang dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan itu bisa tahan terhadap naungan sedang, naungan ringan, sedang ataupun berat. Jadi itu bisa diterapkan di integrasi sapi sawit ini dengan penanaman hijauan. Selamat sore, saya Yunawi dari Fakultas Peternakan. Pada saat ini saya dan teman-teman itu mendampingi mahasiswa yang melaksanakan program Summer Camp yang merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh UI BLAS, ya, Universitas Jambi. Pada saat ini kami berada di kebun sawit PTPN 6 ya, di Kabupaten Batanghari, membicarakan tentang integrasi antara perkebunan kelapa sawit dengan usaha ternak sapi. Nah, pada integrasi di perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi, ya, kalau saat sekarang ini kita baru mengenal hanya memanfaatkan sumber-sumber daya atau byproduct dari limbah-limbah perkebunan sawit. Tapi sebenarnya lahan yang kita gunakan untuk perkebunan kelapa sawit sebenarnya bisa digunakan sebagai areal pengembalaan, ya, yang pada intinya adalah dengan melakukan penanaman hijauan makan ternak di lahan-lahan yang perkebunan kelapa sawit, kemudian dilakukan pengembalaan atau grazing di lahan-lahan perkebunan tersebut. Jadi tidak harus dilakukan pemotongan oleh manusia kemudian diberikan kepada ternak. Kita bisa memanfaatkan lahan tersebut digunakan sebagai areal pengembalaan padang ternak sapi ataupun ternak kebo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Diogesan Basri dari Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integritas kelapa sawit dan ternak sapi. Pengembangan usaha integritas sawit dan ternak sapi didasarkan pada pemikiran pemanfaatan sumber daya pada suatu komoditas bagi pengembangan komoditas lain guna mendorong terciptanya interaksi saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Kemudian, pada sisi lain, areal pengembangan juga dekat dengan sumber input pakan utama atau pelepas sawit, yaitu areal perkebunan PTPN 6 itu sendiri. Terima kasih.
Saudara sekalian, pada bahwa hari ini kami dari Summer Camp ya UI Blast tahun 2021 membawa peserta Summer Camp ke plot penelitian CRC 990 ya dengan tema Biodiversity Enrichment Experiment. Jadi dalam plot ini kita peneliti mencoba ya untuk mengkayakan kebun kelapa sawit dengan berbagai tanaman pohon ya. Jadi ada 6 spesies yang ditanam. Jadi ada pete, ada jengkol, kemudian ada meranti ya, kemudian ada sungkai, ada durian, dan juga ada judut ya. Jadi dalam plot ini kecuali kita mencobakan berbagai jenis spesies, juga mencobakan berbagai ukuran plot dari 5x5, 10x10, 20x20, dan 40x40. Jadi pada hari ini pembelajaran utama yang ingin kita sampaikan kepada peserta Summer Camp adalah yang pertama, bahwa ada memungkinkan kita untuk mengkayakan atau menanam bersama tanaman kelapa sawit dengan tanaman-tanaman hutan. Nah, pola-pola ini nanti akan menjadi pola alternatif ya pada saat tuntutan masyarakat global adanya polikultur untuk kelapa sawit, dan juga bisa digunakan untuk pemecahan masalah-masalah kelapa sawit dalam kawasan hutan dalam program yang kita sebut dengan jangka benar. Demikian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Adi Indriani dari Program Studi Kehutanan Angkatan 2018. Di sini kegiatan Summer Camp pada hari ini itu adalah di plot penelitian CRC yang berada di PT Humusindo. Pada plot pertama kami mengunjungi di plot dengan ukuran 40x40, di mana plot tersebut berupa pengayaan tumbuhan dan sawit. Di sana pohon yang ditanam ialah sejenis pete, sungkai, meranti, jengkol, dan lain-lain. Kemudian kami mengunjungi ke plot yang selanjutnya, itu di daerah Riparian dengan ukuran plot 40x40. Di situ plotnya dengan kontrol alami, sehingga tumbuhan dan tanaman tersebut tidak dilakukan perlakuan apapun, sehingga dibiarkan untuk tumbuh secara alami atau biasa disebut dengan suksesi. Kemudian kami mengunjungi plot 20x20, 2x20x20 meter, di mana pohon yang ditumbuhin ialah tanaman jengkol berupa tanaman monokultur dengan tanaman sawit di dalam plot sebanyak 2 batang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, hari ini peserta Summer Camp UI Blast tahun 2021 sedang berada di perkebunan PT Humusindo Mampu Sejati. Jadi materi pada hari ini adalah kita mempelajari bagaimana pengaruh daripada pengayaan ya, pada suatu perkebunan kelapa sawit. Jadi pada materi hari ini peserta kita minta untuk melakukan analisis ya, bagaimana pengaruh daripada pengayaan tersebut terhadap kondisi keragaman flora dan fauna, kemudian pengaruhnya juga terhadap kondisi sifat fisika tanah, terutama pada tekstur tanah, juga warna tanah, dan yang ketiga ada juga mempelajari pengaruh daripada pengayaan tersebut terhadap iklim mikro, terutama suhu dan kelembaban. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido Mengistu. Saya mahasiswa Agroekoteknologi Universitas Jambi, salah satu peserta Summer Camp UI Blast 2021. Adapun materi pada hari ini adalah kita belajar secara langsung di beberapa plot yang dilakukan oleh penelitian CRC. Ada plot pengayaan, monokultur, dan secara alami tumbuhnya di situ. Kita belajar bagaimana cara menghitung vegetasi dari gulma, presentasi dari gulma yang berada dalam plot, menghitung bahan organik, serta ketebalan dari bahan organik tanah, dan kita mengukur diameter dan kubikasi dari kayu yang berada dalam plot tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dompak Natutuguru, salah seorang guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan ini diminta oleh UI PT Blast Universitas Jambi untuk menjadi tenaga ahli di kegiatan Summer Camp di beberapa daerah, meliputi dari kawasan hutan sampai daerah pertanian
perkebunan tanaman tahunan. Di desa Ladang Peris ini khusus mendiskusikan tentang pengelolaan usaha tani karet yang dilakukan oleh petani. Di desa ini, pada saat ini kami mendiskusikan bagaimana usaha tani karet itu dikelola oleh petani dari aspek agribisnisnya, yaitu meliputi sektor hulu, on-farm, hilir, dan supportingnya. Kita tadi sudah mendiskusikan bersama-sama dengan petani dan pamong desa, aparatur desa, juga beberapa petani yang berkecimpung langsung di usaha tani karet. Kegiatan ini sangat penting bagi petani melihat pesertanya bukan saja dari Fakultas Pertanian saja yang mempelajari tentang tanaman perkebunan, tapi dari lintas prodi. Terima kasih Prof. Pak, saya Dr. Ernawati Amit, ada salah seorang tenaga ahli dari urusan kelas. Saya menyampaikan kepada mahasiswa peserta itu harusnya banyak-banyak bersyukur karena ini program ini sangat baik sekali dalam artian dapat kooperasi antara teori dengan kenyataan di lapangan. Artinya dalam konteks hari ini pengelolaan perkebunan karet, katakanlah pengelolaan karet, jadi dalam hal ini ada dua kata kunci di situ, pengelolaan dengan komunitas karet sendiri sebagai salah satu dari komunitas unggulan dan komunitas sentra katakanlah untuk Provinsi Jambi, dan juga merupakan salah satu komunitas agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ihsan Fadilah dari program studi agribisnis angkatan 2019 Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kali ini saya menjadi peserta di acara PUI-Blas, yaitu Summer Camp 2021. Pada hari ke-10 ini kami diberikan materi yaitu pengelolaan manajemen kebun karet rakyat. Yang mana pertemuan pertama tadi kami ditemukan dengan tokoh masyarakat dan perangkat-perangkat desa yang ada di desa Ladang Peris ini. Kemudian kami juga ditemukan dengan petani karet yang mana tadi juga sempat dilakukan diskusi secara singkat tentang bagaimana fluktuasi harga karet dan pengaruhnya terhadap pendapatan dari karet tersebut. Kemudian kita juga disuguhkan dengan materi dari tenaga ahli yang berasal dari dosen Universitas Jambi, yaitu Profesor Dompak dan juga Ibu Ernawati. Kami diberikan teori tentang bagaimana perbandingan komoditas karet di Indonesia dan dunia, kemudian juga bagaimana seharusnya langkah-langkah karet agar karet tersebut bisa berkualitas dan lain sebagainya. Dan harapan saya untuk kedepannya dengan adanya acara PUI-Blas Summer Camp 2021 ini, kami menjadi bisa lebih mengerti keadaan lapangan secara real dan juga bisa menjadi pionir-pionir untuk kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terkait dengan pelatihan kita hari ini, saya berharap ini suatu hal yang baik sekali. Kedepannya saya kira ini perlu kita lakukan MOU yang lebih intens lagi, lalu materi-materi yang kita sampaikan lebih mendalam lagi. Hendaknya kami dari Dinas Perkebunan sangat mendukung progres ini dengan mahasiswa kita dari kegiatan pembelajaran kampus Merdeka ini nantinya setelah selesai akan dapat menentukan pilihannya, tidak harus monoton ke menuju pegawai negeri sipil. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah menyampaikan materi tentang bahan tanam karet
kepada mahasiswa-mahasiswa yang ikut dalam program summer camp di Desa Ladang Pris ini. Jadi materi yang saya sampaikan adalah mengenai bahan tanam karet, mulai dari pemilihan biji, kemudian handpress, kemudian sampai kepada bahan tanam benih karet di dalam polybag, termasuk dengan spesifikasi teknis yang sesuai dengan yang telah diatur oleh Permentan. Mudah-mudahan materi tersebut menambah pengetahuan, bahkan mungkin bisa menambah wawasan bagi mahasiswa-mahasiswi ketika mereka nanti akan turun ke masyarakat, mengenal kemudian bagaimana membedakan bahan tanam karet yang layak atau yang sesuai dengan anjuran, yang bahan tanam yang mana yang tidak sesuai dengan anjuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, kami bersama teman-teman mahasiswa belajar Kampus Merdeka telah melaksanakan penanaman karet dalam polybag dengan jarak tanam yaitu 7 kali 3 meter. Semoga teman-teman mahasiswa ini mendapatkan bekal apa yang telah dilaksanakan pada kesempatan siang ini dan menambah menjadi semangat dalam belajar, dan kemudian setelah keluar dan terjun di masyarakat, ilmu tersebut akan bermanfaat. Kenalkan nama saya Bayu Indra Prasetya dari Prodi Agroekoteknologi peserta Summer Camp. Jadi pada kegiatan kali ini kami melaksanakan kegiatan proses menanam tanaman karet dengan proses yang telah melalui saat ini, yaitu tentang dari awal proses penanaman hingga pemasangan ajir. Mungkin bisa kita sama-sama lihat kami sedang melaksanakan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawayuni, dosen Fakultas Pertanian, program studi agribisnis. Hal ini di sini mengajarkan mata kuliah ilmu usaha tani dan bagaimana mahasiswa melakukan atau mengumpulkan data di lapangan berkaitan dengan usaha tani atau berkaitan dengan agroforestry, tanaman kelapa sawit dan karet. Silakan Bu Ira. Oke, halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirawati Anita, bisa dipanggil Mira. Sama halnya pada hari ini kami mengunjungi peserta didik kita dalam kegiatan Summer Camp tahun 2021 yang diadakan oleh PUI-BLAS. Dalam hal ini kami di bagian sosial ekonomi. Nah, tadi kami menyampaikan selain mengenai kegiatan usaha tani yang ada di Desa Ladang Pris, kami juga menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan responden atau sampel dari satu populasi yang akan dipilih menjadi target kita di dalam kegiatan ini. Jadi tadi bersama-sama dengan Bu Ira kami telah menjelaskan bagaimana cara melakukan kegiatan survei sosial ekonomi di Desa Ladang Pris. Bukan hanya teori saja yang didapatkan oleh mahasiswa atau peserta didik di sini, tetapi mereka langsung melaksanakan praktek. Nah, setelah melaksanakan praktek, mereka kemudian langsung membuat laporan yang disarankan secara kelompok, jadi dibagi menjadi 3 kelompok, dan kemudian hasil itu akan menjadi semacam riset mini atau kemudian kegiatan itu akan dipresentasikan atau diseminarkan setelah kegiatan ini berakhir. Mungkin lanjutan Bu Ira bisa menambahkan? Jadi nanti hasil dari mahasiswa mengendata di lapangan, mereka akan menghitung pendapatan usaha taninya, terutama kelapa sawit dan karet, kemudian usaha tani lainnya yang ada di desa ini, kemudian juga di luar usaha tani, dan nanti setelah hasilnya nanti semoga tahun depan ada lagi kegiatan seperti ini, jadi kita bisa melihat
perkembangan dari pendapatan petaninya. Oke, saya juga sependapat ya. Jadi saya sangat mengharapkan sekali kegiatan Summer Camp tahun 2021 ini bisa dilaksanakan kembali di tahun 2022. Mungkin dalam lingkup yang lebih besar lagi, jadi bisa dilaksanakan untuk level yang lebih luas. Kalau sekarang mungkin untuk level nasional, mungkin bisa internasional, atau mungkin lebih kepada pesertanya dari luar Universitas Jambi yang lebih banyak. Jadi karena mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman di dalam kelas, tetapi mahasiswa juga mendapatkan pengalaman di lapangan langsung. Sehingga mahasiswa setelah ini diharapkan siap dengan dunia luar setelah nanti menjadi seorang sarjana. Ada tambah lagi Bu Ira? Saya cukup. Oke, kalau begitu kita akhiri ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Makasih. Dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Megawati. Saya dari Prodi Agroekoteknologi 2019, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Saya di sini sebagai peserta Summer Camp 2021. Pada hari ke-12 kemarin, kami di sini membahas tentang sosial ekonomi masyarakat yang ada di Desa Ladang Pris. Di sini kami melakukan survei untuk dapat membedakan di mana pendapatan usaha tani dan pendapatan petani. Terima kasih. Kami dari dosen Fakultas Pertanian, saya bersama Pak Elwa Mendri memberikan materi yang berkaitan dengan kelembagaan. Menurut saya materi dan konsep kelembagaan ini penting sekali dibahas ya di Summer Camp. Kenapa demikian? Karena ini berkaitan dengan desa ya, ini berkaitan dengan desa dan ada kaitannya dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa untuk memahami fakta lapangan yang ada di desa. Jadi pemberian materi, konsep, dan teori yang diberikan pada awal pembahasan di pagi hari, kemudian setelah memberikan dan konsep dari kelembagaan itu, mahasiswa diberikan kesempatan. Sebelumnya memang dibagi dalam bentuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan inovasi dari pemikirannya tentang pokok bahasan yang kita coba gali di Desa Ladang Pris ini. Salah satunya dari unsur kelembagaan yang diperkirakan penting di Desa Ladang Pris adalah BUMDes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Ikrar dari Prodi Kehutanan. Saya merupakan peserta PU-Blas Universitas Jambi tahun 2021. Hari ini kami dibekali materi tentang kelembagaan. Untuk yang pertama itu materi dari kelembagaan itu sendiri, apa kelembagaan itu sendiri dan bagaimana bentuk kelembagaan itu sendiri. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kami di lapangan melakukan beberapa survei di Ladang Pris mengenai kelembagaan di Desa Ladang Pris itu sendiri. Mulai dari kelembagaan desa, kelembagaan adat, pendidikan, dan pengurus kematian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjadi pemateri yang diundang oleh kegiatan summer camp dari